Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja lah ya. Setelah Tyler kemarin jatuh dari jembatan ke sebuah sungai, apakah dia masih bisa selamat? Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan perjuangan dari Tyler guys. Kalian bisa nonton sebelumnya di sini guys ya. Nah sekarang gue ngebahas yang keduanya guys. Apakah performa tentara bayaran Tyler masih kuat seperti kemarin atau dia bakal pensiun? Nah tanpa banyak basa-basi, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Bumpuyo. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan proses penyelamatan Tyler yang sudah hanyut ke pinggir sungai, yang dimana mereka berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan Tyler yang mungkin kelihatannya sangat mustahil karena memang banyak beberapa luka tembak yang cukup banyak. Tetapi karena mereka mempunyai peralatan medis yang sangat memadai, jadi akhirnya Tyler pun bisa diselamatkan dan akhirnya bisa sadar dari komanya. Setelah itu kita diperlihatkan seseorang yang sedang berada di sebuah peternakan. Dia bernama Zurab yang saat itu dia mendengar berita yang cukup buruk, yaitu masa tahanan adiknya diperpanjang 10 tahun di penjara. Yang keesokan harinya dia langsung memanggil seorang gubernur setelah dia telah mengetahui kalau dia telah menandatangani kontrak perpanjangan masa tahanan adiknya. Yang di sini kita diperlihatkan betapa kejamnya Zurab ketika dia langsung membunuh gubernur itu pada saat itu juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa Zurab ini bukan orang sembarangan, melainkan orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa dalam dunia kriminal di sana. Sementara itu Tyler pun harus menjalani beberapa terapi yang cukup lama agar kondisinya dapat pulih sempurna dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah sudah merasa baikan, Tyler pun dibawa Nick ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah hadiah buat Tyler untuk menikmati masa-masa pensiunannya, yang di sana dia menjalani kehidupannya dengan normal seperti orang-orang biasa. Setelah itu di sebuah penjara Georgia, di mana kita diperlihatkan seseorang yang ternyata adiknya Zubar yang bernama David, yang di sini ternyata dia tidak beda jauh dengan kakaknya. Itu dibuktikan ketika dia sangat bertindak kasar sekali dengan istrinya yang juga berada di sana untuk bersembunyi karena memang David ini mempunyai banyak musuh. Akan tetapi, baru saja sebentar merasakan leganya dunia pensiunan, tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan pekerjaan lagi yang pada saat itu memang Tyler sempat menolak. Tetapi ketika orang itu memberitahunya bahwa atasannya adalah mantan istrinya Tyler, ya karena Tyler mungkin masih punya perasaan, ya diterima lah ya. Dan misi kepada Tyler untuk menyelamatkan adik dari mantan istrinya yang bernama Mia, di mana ternyata adiknya itu adalah istri dari David tadi. Jadi dia harus masuk ke penjara itu untuk mengeluarkan mereka dari sana, yang tentu saja sebuah tantangan yang cukup besar bagi Tyler karena sekali dia mengusik David, pasti kakaknya Zubar akan mengincarnya juga. Keesokan harinya Tyler pun latihan keras dengan memaksakan keadaannya yang memang masih belum pulih 100%. Tetapi demi mantan istri tercintanya, dia pun harus bekerja keras kali ini. Misi pun dimulai dengan menyogok petugas keamanan di penjara itu yang sudah memberi petunjuk jalan kepada Tyler agar dia bisa secepatnya mengeluarkan mereka. Pada akhirnya mereka pun harus mencari cara lain untuk keluar dari satu penjara yang sudah riwah dan ribut dikarenakan di sana banyak sekali tahanan. Akan tetapi bukan Tyler namanya kalau tidak mempunyai solusi. Akhirnya mereka sampai di tempat penyimpanan batu bara. Anak-anaknya berhasil dibawa keluar. Akan tetapi ketika Tyler akan menyelamatkan adiknya Mia, tiba-tiba David datang yang walaupun badannya kecil, tetapi kekuatannya tidak main-main yang cukup membuat Tyler kewalahan. Akan tetapi, tetap saja dia harus jadi mayat di hadapan Tyler. Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk keluar, Tyler pun mencari jalan keluar yang lain untuk bisa keluar, yang di situ kita diperlihatkan betapa riwahnya Tyler ketika harus menjaga satu orang wanita dari para tahanan yang membrutal dan banyak sekali.
Tapi akhirnya Tyler pun berhasil keluar dari sana, yang walaupun dia sudah keluar dari sana, akan tetapi anak buah Zubar atau mereka sebut sebagai tentara Nagazi berdatangan yang membuat rintangan pelarian Tyler pun menjadi sangat beradrenalin sekali. Sampailah mereka di sebuah gerbong kereta yang dikira mereka sudah aman, akan tetapi mereka masih harus berjuang untuk mengalahkan para tentara Nagazi itu yang sekarang membawa helikopter. Akhirnya mereka bisa mengalahkan mereka semua, yang masalah datang lagi ketika jalan rel itu ternyata buntu, yang kebetulan juga rem itu malah blong yang akhirnya. Untungnya mereka masih bisa selamat, yang pada saat itu dengan tolilnya Sandro yang masih labil dan tidak tahu apa-apa, yang merasa tidak terima ayahnya David dibunuh oleh Tyler, dia pun mencuri HP-nya Yas dan malah menghubungi pamannya Zubar dan memberitahu di mana lokasinya sekarang. Dampak dari perilakunya itu, ketika mereka sudah aman dan tenang berada di kantor kerjanya Tyler, tiba-tiba datanglah pasukannya Zubar dan langsung menyerang kantor itu dengan sangat brutalnya. Hal itu membuat tim Tyler kewalahan, yang memang pasukannya Zubar ini tidak bisa diremehkan. Hal itu dibuktikan pada saat itu pasukan Zubar sangatlah kuat. Tyler pun sempat berduel dengan Zubar, yang terlihat Zubar juga cukup kuat ya, walaupun badannya tidak sebesar Tyler. Yang pada saat itu Tyler berhasil menjatuhkan Zubar yang dikira sudah mati, ternyata belum. Yang ketika mereka akan kabur menggunakan helikopter, tiba-tiba Yas pun harus tertembak oleh Zubar yang masih bisa bangkit, yang akhirnya mereka pun harus kehilangan rekan satu timnya, yaitu Yas adalah kakaknya Nick. Akhirnya mereka dibawa ke tempatnya Tyler, yang di situ terlihat Tyler sangat marah kepada Zubar, yang akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi markas Zubar sendirian di sebuah hangar kapal ya, walaupun Nick meminta untuk ikut. Yang sesampainya di sana, dia langsung memborbardir markasnya Zubar dengan menggunakan shotboom, nggak tahu apa namanya, kita sebut saja begitu, yang hal itu cukup membuat Zubar ketar-ketir. Setelah itu Zubar lari ke sebuah gereja, yang ternyata di sana Sandro sudah dipasangkan bom untuk mengancam Tyler dan menyuruh Sandro untuk menembak Tyler, yang tiba-tiba tiba-tiba Nick datang yang membuat Tyler mempunyai celah untuk menyerang, yang akhirnya terjadi lagi duel antara mereka berdua, yang tentu saja sepandai-pandai tupai melompat, tetaplah Tyler yang menang. Akhirnya Tyler dan Nick pun harus ditangkap dan dipenjara, yang mana kembali orang utusan mantan istrinya Tyler menawarkan pekerjaan lagi kepada mereka dengan imbalan mereka akan dikeluarkan dari penjara itu. Tamat ending yang cukup mengkerenkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, kalau kalian ingin terlihat keren dan hebat, jadilah pembunuh bayaran atau tentara bayaran seperti Tyler ini. Akan tetapi syaratnya cuma satu, yaitu harus disorot kamera ya. Kalau enggak ya kalian enggak jadi apa-apa, cuma jadi buronan polisi doang. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Bom Puyo. We'll be right back.